Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas penduduk. Nah, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan siswa mampu memahami faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Jadi, setelah di pertemuan kemarin kita mempelajari faktor dinamika dan proyeksi kependudukan, maka hari ini kita akan mempelajari mobilitas penduduk, ya. Lalu di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ke kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Lalu ada juga bonus demografi, kemudian permasalahan yang diakibatkan dinamika kependudukan. Termasuklah juga sumber data kependudukan dan pengolahan serta analisis data kependudukan. Baik, nah mobilitas penduduk sering juga kita sebut sebagai migrasi. Ya, migrasi ini dapat kita artikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Perpindahan penduduk ini bisa dari suatu daerah ke daerah lain di dalam lingkup suatu negara dan bisa juga perpindahan penduduk antar negara. Migrasi dapat bersifat permanen atau menetap dan dapat juga bersifat sementara. Sementara dalam artian beberapa jangka waktu ke depan akan kembali ke tempat asalnya, gitu ya. Nah, secara umum jenis migrasi, terutama jenis migrasi internasional, ada imigrasi dan ada emigrasi. Imigrasi berarti masuknya penduduk dari negara lain. Sedangkan emigrasi berarti keluarnya penduduk ke negara lain atau berpindahnya penduduk ke negara lain. Imigrasi akan menambah jumlah penduduk suatu negara, sedangkan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk suatu negara. Ada hal penting yang perlu kita kaji pada migrasi ini. Yang pertama ada angka migrasi masuk, lalu yang kedua ada angka migrasi keluar, yang ketiga angka migrasi neto, dan yang keempat angka migrasi bruto. Kita bahas yang pertama angka migrasi masuk. Angka migrasi masuk ini bisa kita artikan sebagai banyaknya migran yang masuk untuk setiap 1.000 orang penduduk per tahun. Adapun persamaan atau rumus yang bisa kita gunakan yaitu migrasi masuk sama dengan jumlah imigran dibagi dengan jumlah penduduk dikali konstanta yang nilainya 1.000. Sehingga kesimpulannya nanti bahwa terdapat sekian jiwa imigran dari setiap 1.000 penduduk, begitu ya. Lalu yang kedua ada angka migrasi keluar, yaitu banyaknya migran yang keluar atau banyaknya emigran ya per setiap 1.000 orang penduduk per tahun. Adapun persamaan atau rumus yang bisa kita gunakan yaitu angka migrasi keluar sama dengan jumlah emigran dibagi dengan jumlah penduduk kali konstanta yang nilainya 1.000. Ya, adapun kesimpulannya nanti yaitu terdapat sekian jiwa penduduk emigran atau penduduk yang pindah ke negara lain dari setiap 1.000 penduduk. Berikutnya adalah angka migrasi neto. Nah, angka migrasi neto ini adalah banyaknya migran yang masuk dan keluar per setiap 1.000 orang penduduk dalam 1 tahun. Adapun rumusnya yaitu angka migrasi neto sama dengan selisih antara imigran dengan emigran dibagi dengan jumlah penduduk kali konstanta yang nilainya 1.000. Jadi jumlah imigrannya kita kurangkan dulu dengan emigrannya, lalu kita bagi dengan jumlah penduduk, lalu dikali dengan konstanta yang nilainya 1.000. Ya. Kesimpulannya yaitu angka migrasi neto sama dengan
terdapat sekian jiwa penduduk secara migrasi neto dari setiap 1.000 penduduk pada tahun tertentu, ya. Berikutnya adalah angka migrasi bruto. Angka migrasi bruto ini berarti banyaknya migran yang masuk dan keluar dibagi jumlah penduduk daerah asal, termasuklah juga jumlah penduduk daerah tujuan per tahun. Rumusnya atau persamaannya yaitu migrasi bruto sama dengan jumlah imigran ditambah dengan jumlah emigran, lalu dibagi dengan jumlah penduduk tujuan tambah jumlah penduduk asal dikali dengan konstanta yang nilainya 1000. Jadi P1 ini adalah jumlah penduduk pada tempat tujuan, P2 adalah jumlah penduduk pada tempat asal. Ya, jumlah penduduk yang menjadi daerah tujuan emigrannya berapa orang, gitu ya. Lalu asalnya juga jumlah penduduknya berapa orang, itu nanti kita jumlahkan, ya. Baik, mungkin lebih jelasnya coba kita masuk ke contoh. Di sini ada 2 soal. Soal pertama, pada tahun 2016, penduduk di suatu wilayah terdapat 15.000 orang. Pada tahun yang sama, migran yang masuk ke daerah tersebut ada 90 orang. Migran yang keluar ada 60 orang. Maka hitunglah angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, dan angka migrasi neto. Lalu pada tahun 2016, penduduk di wilayah A 15.000 orang. Penduduk di wilayah B 10.000 orang. Artinya ada wilayah asal, ada wilayah tujuan. Pada tahun yang sama, migran yang masuk ke A dari B ada 90 orang. Sementara migrasi yang keluar dari A ada 60 orang. Maka kita bisa hitung angka migrasi brutonya. Coba kita bahas pertama nomor 1 ya. Angka migrasi masuk berarti jumlah imigran dibagi dengan jumlah penduduk dikali konstanta. Ini ya, jumlah imigran tadi yang masuk berarti 90 orang ya. 90 bagi 15.000, jumlah penduduknya tadi 15.000 kali 1.000 ya. Artinya 6 jiwa dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Itulah kesimpulannya. Lalu angka migrasi keluar, banyaknya emigran yaitu 60 ya, dibagi jumlah penduduk yaitu 15.000 kali 1.000 sebagai konstanta. Hasilnya adalah 4. Artinya atau kesimpulannya terdapat 4 orang dari setiap 1.000 orang penduduk per tahun yang melakukan emigrasi ya. Lalu angka migrasi netonya, yaitu selisih antara imigran dan emigran. Berarti 90 kurang 60 bagi jumlah penduduk 15.000 kali konstanta. Hasilnya adalah 2 ya. Artinya kesimpulannya terdapat 2 jiwa dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Lalu kita jawab soal nomor 2 ya, yaitu angka migrasi bruto. Tadi rumusnya angka migrasi bruto sama dengan jumlah imigran ditambah jumlah emigran dibagi dengan jumlah penduduk asal ditambah dengan jumlah penduduk tujuan ya. Nah, jadi 90 tambah 60 ini imigran dan emigrannya kita jumlah ya. Jadi ingat perbedaan antara migrasi neto dan bruto ya. Kalau di migrasi neto, imigran dan emigrannya dikurangi. Kalau pada migrasi bruto, imigran dan emigrannya dijumlah. Hanya saja memang pada migrasi bruto, jumlah penduduk tujuan dan jumlah penduduk asal ditambah juga. Sementara pada angka migrasi neto, yang kita perlukan adalah jumlah penduduk yang terdapat pada suatu daerah di mana diketahui jumlah imigran dan emigrannya. Ya, tidak ada penjumlahan jumlah penduduk. Tidak ada penjumlahan 2 wilayah jumlah penduduknya, itu maksudnya. Nah, jadi 90
90 tambah 60 berarti 150 ya. Dibagi dengan 15.000 tambah 10.000, 25.000 kali konstanta yang nilainya 1.000. Hasilnya adalah 6. Jadi, angka migrasi brutonya yaitu 6 jiwa dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Baik. Sekarang kita lanjut ke pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini bisa kita artikan sebagai perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi memang variabel yang kita gunakan untuk mengkaji pertumbuhan penduduk ini adalah kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi. Kelahiran dan kematian sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, termasuklah angka kelahiran dan angka kematian ya. Migrasi juga hari ini sudah kita pelajari. Maka pertumbuhan penduduk ini ya bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk alami dan yang kedua ada pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami berarti pertumbuhan penduduk yang hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian saja. Sedangkan pertumbuhan penduduk total yaitu pertumbuhan penduduk yang bukan hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran dan kematian, tetapi juga dipengaruhi oleh migrasi. Artinya secara total ya. Maka ada persamaan bahwa pertumbuhan penduduk total itu bisa kita cari, bisa kita hitung melalui persamaan jumlah kelahiran dikurangi dengan jumlah kematian, lalu kita tambah dengan selisih imigran dan emigran. Jadi L itu adalah jumlah kelahiran, M itu jumlah kematian, I itu jumlah imigrasi atau jumlah imigran, penduduk yang masuk, E itu jumlah imigrasi atau penduduk yang pindah ke negara lain. Lalu, jika kita ingin menghitung persentase tingkat pertumbuhan penduduk totalnya, maka rumusnya jumlah kelahiran dikurangi dengan jumlah kematian, lalu ditambah dengan jumlah imigrasi dikurangi emigrasi, dibagi dengan jumlah penduduk kali 100%. Jadi nanti kita tahu dalam 1 tahun itu berapa persen tingkat pertumbuhan penduduk totalnya ya. Nah kemudian ada juga pertumbuhan penduduk alami. Rumusnya bahwa pertumbuhan penduduk alami sama dengan jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa pertumbuhan penduduk alami mengatakan bahwa kondisi pertumbuhan penduduk hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian ya. Baik, lebih jelasnya coba kita lihat contoh. Di sini ada data kependudukan pada tahun 2016, jumlah kelahiran katanya 5.000, jumlah kematian 2.500. Penduduk yang berimigrasi itu 500 orang dan pindah ke negara lain ada 400 orang. Yang ditanya adalah pertumbuhan penduduk total. Maka kita bisa cari pertumbuhan penduduk totalnya sama dengan selisih antara kelahiran dan kematian. Kita jumlahkan lagi nanti dengan selisih antara imigran dan emigrannya. Maka 5.000 kurang 2.500 tambah 500 sebagai imigran dikurangi dengan 400 emigrannya. Hasilnya adalah 2.600 jiwa. Inilah jumlah pertumbuhan penduduk totalnya. Oke, kalau ditanya persentase pertumbuhan penduduk, ya, sementara di sini diketahui jumlah penduduknya 10.000, lalu jumlah kelahirannya 200, yang meninggal 100, kemudian imigrannya 75 orang, emigrannya 25 orang. Maka persentase pertumbuhan penduduk totalnya selisih antara kelahiran dan kematian kita tambah dengan selisih antara imigran dan emigrannya, kita bagi dengan jumlah penduduk kali 100%. Hasilnya adalah 150
Bagi 10.000 kali 100%, 1,5%. Artinya pertumbuhan penduduk totalnya yaitu 1,5% per tahun dari jumlah penduduk awal ya. 1,5% dari 10.000 jiwa ya, sebagai penduduk awal, jumlah penduduk awal. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Di sini ada data pada tahun 2016, ada 300 bayi yang lahir dan ada 155 penduduk yang meninggal. Maka kita bisa cari pertumbuhan penduduk alaminya, yaitu dengan menghitung selisih antara jumlah kelahiran dengan kematian. Itu ya, yaitu 300 orang dikurangi 155, yaitu 145 jiwa. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan seputar tentang materi yang ada dalam video ini, silakan tanyakan melalui komentar. Akhir kata saya ucapkan semangat belajar.